Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Farwajis. Video kali ini gue mau sedikit sharing tentang lighting. Sebelum video ini dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, kita putar dulu intronya, cekidot. Nah teman-teman, sekarang gue mau sedikit sharing tentang lighting. Seberapa pentingnya sih lighting itu dalam fotografi dan videografi. Nah, lighting ini sangat berpengaruh banget ya dalam fotografi dan videografi. Karena kalau tidak ada lighting seperti ini, video dan foto kalian juga tidak ada hasilnya ya, pasti gelap banget gitu. Nah, gue mau ngebahasnya itu nggak begitu banyak gitu tentang lighting yang sering digunakan para youtuber gitu ya, sudut-sudutnya kayak gimana dan apa aja dan budgetnya seperti apa. Mungkin gue bakalan sedikit sharing lighting ala gua ya, mungkin bisa kalian contoh dengan budgetnya murah juga. Yang pertama itu di lighting ada namanya lighting utama atau key light ya. Key light itu seperti lighting yang di depan gua ini, gua pakai lightingnya dari Godox, itu payungnya aja dan softboxnya dan gridnya itu gue beli sendiri dengan ukuran 80 cm dengan harga 250.000. Tapi gridnya itu jual terpisah 80.000 ya, gue belinya itu beda toko online, itu beda harga. Terus juga pakai lightingnya gue murah banget, jadi gue beli holder lampu itu di Tokopedia atau di online shop lainnya itu cuman 30.000 ya, 30.000 holdernya, dan lampunya gue pakai 20 watt sampai 30 watt, jadi nggak terlalu terang juga. Tapi gimana lokasinya ya, bisa ruangannya seperti apa. Misalnya ruangannya luas mungkin butuh yang terang, dan kalau gue ini pakai ruangan yang cuman 4x3 lah ya, ada cuman pakai 20 watt karena kalau misalnya terlalu terang juga bakalan kemana-mana gitu. Nah terus juga kenapa pakai softbox, karena gue pengen menciptakan apa ya, nggak terlalu luas gitu ya, softbox dan pakai grid. Fungsi grid ini juga untuk memfokuskan si cahayanya nggak melebar kemana-mana ya, ke kiri atau ke kanan. Dan fungsinya softbox ini untuk melembutkan si cahaya saat jatuh ke objeknya. Misalnya kayak gini ya, ini nggak terlalu keras banget gitu nyentuh ke si objeknya. Terus juga ada V-light ya. V-light ini kayak misalnya di belakang gua nih, itu biasanya lampu yang menerangi si objek itu nggak terlalu kenceng ya. Nih misalnya di sini ada efek-efek, ada warna si lampu belakang menjatuhkan efek gitu, efek tidak flat banget gitu. Kalau misalnya kita matikan lampu belakangnya seperti ini, nah di sini akan gelap banget ya di backgroundnya, nggak terlalu terang, dan jadi si backgroundnya gelap banget gitu, nggak kelihatan ya. Jadi si objek sama si background itu hampirlah saru banget warnanya kalau misalnya kita nyalain. Nah di sini kita bisa memisahkan antara objek dengan backgroundnya gitu. Dan juga aku biasanya tuh para youtuber ada lighting tambahan, misalnya untuk hiasan-hiasan kayak di belakang gua itu pakai lampu belajar yang pakai warna biru atau oranye. Di situ gua pakai lampu belajar yang harganya cuma 40 ribuan kalau nggak salah ya holdernya, dan lampunya gue pakai lampu biasa terus dibalut sama mika jilid ya. Biasanya buat yang bikin makalah itu ada jilid yang warna merah, warna biru, dan warna kuning, itu banyak banget ya, itu terus sesuai selera kalian. Nah untuk di key light ya, itu kalian juga nggak perlu pakai lighting mahal gitu. Ini kan gue pakai tronic yang harganya lumayan ya, kisaran berapa gue nggak tahu, serinya lupa lagi. Kalian bisa pakai wattnya yang agak kecil, dan kalau bisa pakai diffuser, misalnya pakai kain putih itu bisa, kalau nggak pakai kertas HVS di depannya biar nggak terlalu kenceng juga gitu, lebih soft gitu ya. Terus juga banyak sih sebenarnya kalau kita ngebahas tentang triknya lighting gitu ya. Ada misal dari front light yang jatuhnya dari depan kita gitu, depan banget gitu ya, depan banget jatuhnya ke muka, jadi di sini tidak ada shadow. Misalnya di sini ada jatuhnya bayangan nih, bisa disebut namanya apa ya, kalau nggak salah tuh oval light. Jadi jatuhnya sebelah sini di 1/3 atau 1/3 gue lupa.
nanti di sebelah sini ada bayangan, dan kalau front light itu depan banget kita, nanti jatuhnya di bayangannya tuh di belakang banget, jadi si bayangan di muka nggak ada bayangannya. Terus juga ada backlight itu dimana si penempatan cahayanya ada di belakang kita sampai si objeknya itu terlihat siluet. Kalau misal kalian nggak mau siluet, bisa kalian gunakan di depannya pakai reflektor untuk memantulkan cahaya yang di depan sehingga bisa si objek itu terlihat, atau enggak kalian bisa tambahin lighting juga di depan juga ya, jadi membantu si objeknya tuh nggak terlalu gelap gitu, jadi backlightnya dapat dan si objeknya juga dapat. Jadi kalau misalnya kalian main lighting gitu, perlu banget kita penataan cahaya. Kenapa? Biar orang itu nonton atau melihatnya tuh enak gitu, selera ya. Kalau misalnya semuanya juga gimananya itu kita harus banyak bereksplor juga, orang ini bagus, orang itu bagus, mungkin semuanya bagus, punya karakternya masing-masing, dan setiap penataan cahaya itu juga punya karakternya masing-masing ya. Misal cahayanya di sebelah sini atau di depan itu atau di atas itu lebih ke investigasi lah, kayak ala-ala investigasi itu biasanya di top light ya, top light. Terus di belakang itu membuat efek apa gitu kan, jadi beda-beda gitu ya setiap penataan cahaya dalam fotografi dan videografi. Biasanya sih di basicnya kita belajarnya dari fotografi dulu, nanti ke videografi, karena penataan cahaya itu dari fotografi dan videografi itu sebenarnya sama ya. Yang penting kita banyak bereksplor dan pengen bisa caranya kayak gimana sih yang mendapatkan bagusnya gitu. Jangan mentok di situ-situ aja, yang penting banyak baca dan dipraktekkan gitu. Kalau misalnya kita hanya sekedar membaca tapi tidak dipraktekkan juga kurang maksimal gitu ya. Mungkin sharing tentang lightingnya itu nggak usah panjang lebar ya, karena simple sih sebenarnya. Untuk lighting kita hanya mempelajari tekniknya enaknya di mana, dan sering banyak referensi sih sebenarnya. Banyak banget kalau misalnya kita bahas gitu ya, kalau misalnya tentang lighting dan dasarnya kayak gimana, macamnya seperti apa gitu, jenis-jenisnya, sudutnya kayak gimana, ada juga wah banyak banget lah pokoknya. Itu juga gue belajar dulu, gue juga nyari-nyari referensi gitu di luar, bagusnya kayak gimana gitu. Dan ini sih settingan ala gue ya, lighting ala gue yang kayak di belakang bisa kalian misal lihat seperti ini nih, dari lightingnya dari depan sebelah kiri, terus pakai key lightnya dan pakai yang mungkin variasi di belakang gitu ya. Seperti ini ala gue, lighting ala gue. Kalau misalnya kalian suka, syukur. Kalau misalnya kurang ya maaf ya, cuman ini mah sharing aja gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan mohon maaf jika ada disalahkan. Yang belum subscribe, bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, see you next video. Bye-bye.